Assalamualaikum, Sobat Muslim Indo. Apa kabar? Saya doakan kalian semua para penonton channel ini, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari ini kurang sehat, moga diberikan kesehatan secepatnya, yang sehat semakin bugar, yang sulit ekonominya, semoga dibukakan pintu rejeki yang lebih luas, dan barokah, sehingga semua dapat khusyuk dalam beribadah, dan semakin besar lagi rasa syukurnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita hari ini akan melanjutkan, membacakan hadis sahih Imam Bukhari, yang terangkum dalam kitab Sholat. Kali ini kita melanjutkan di bab 18-33. Kita mulai saja ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bab ke-18. Salat di atas genting, atap mimbar, dan kayu. Dan sebulan itu 29 hari. 212. Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh dari kudanya, lalu terlukalah kulit betisnya atau kulit bahunya. Dalam satu riwayat, terluka kaki beliau, dan beliau berjanji tidak akan pulang kepada istrinya selama sebulan. Beliau tinggal di kamar loteng yang diberi tangga dengan batang korma. Berdatanganlah para sahabat mengunjungi beliau. Beliau salat bersama-sama mereka sambil duduk, sedangkan mereka salat dengan berdiri. Setelah beliau memberi salam, beliau bersabda, imam itu dijadikan hanyalah semata-mata agar diikuti. Apabila ia sudah takbir, bertakbirlah kamu, apabila dia ruku, rukulah kamu, apabila dia sujud, sujudlah kamu. Apabila dia salat dengan berdiri, salatlah kamu dengan berdiri. Umar bertanya, apakah engkau sudah menceraikan istri-istrimu? Nabi menjawab, tidak, tetapi aku berjanji menjauhi mereka selama sebulan. Setelah hari yang ke-29, beliau turun dari kamar loteng itu, kemudian masuk menemui istri-istri beliau. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau berjanji tidak akan pulang selama sebulan? Beliau bersabda, sebulan itu 29 hari. Bab ke-19. Apabila pakaian seseorang yang salat sewaktu sujud menyentuh istrinya. 213. Maimunah binti Al-Harits berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat dan aku berada sejajar dengan beliau. Dalam satu riwayat, aku sedang tidur di samping beliau, padahal aku sedang haid. Dalam satu riwayat, tempat tidurku sejajar dengan tempat salat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kadang-kadang pakaian beliau menyentuhku apabila beliau sujud. Maimunah menambahkan, beliau itu salat di atas tikar kecil. Bab ke-20. Salat di atas tikar. Jabir dan Abu Said pernah salat di atas kapal dengan berdiri. Al-Hasan berkata, kalau tidak mengganggu sahabat-sahabat yang lain, Anda boleh salat dengan berdiri dan berputar-putar dengan berputarnya perahu. Kalau tidak bisa, bolehlah Anda salat dengan duduk. Bab ke-22. Salat di atas hamparan, tempat tidur. Anas pernah salat di atas tempat tidurnya. Anas berkata, kami pernah salat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salah seorang dari kami sujud di atas pakaian beliau. 214. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bahwa neneknya, Mulaikah, mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memakan makanan yang dibuatnya untuk beliau, lalu beliau memakannya. Beliau lalu bersabda, berdirilah. Aku akan salat untukmu. Anas berkata, aku berdiri di tikar kami yang telah hitam karena lamanya dipakai. Aku memercikinya dengan air, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan aku bersama anak yatim membuat saf di belakang beliau, dan orang perempuan tua di belakang kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat untuk kami 2 rakaat, kemudian beliau pergi. Bab ke-21. Salat di atas tikar kecil. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya bagian akhir hadits Maimunah yang tercantum pada nomor 213 di atas. 215. Aisyah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku tidur di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua kakiku pada arah kiblat beliau, sedangkan beliau melakukan salat. Apabila beliau sujud, beliau merabaku, maka aku tarik kedua kakiku. Apabila beliau berdiri, aku julurkan kedua kakiku. Ia berkata, pada waktu itu, rumah-rumah tanpa lampu. Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat, sedangkan Aisyah berada di antara beliau dan kiblat, di atas tempat tidur istrinya. Dalam riwayat lain,
Aisyah telentang di atas tempat tidur yang ditempati mereka berdua tidur, seperti telentangnya jenazah. Bab ke-23. Sujud di atas kain pada waktu panas yang teramat terik. Al-Hasan berkata, orang-orang sujud di atas sorban-sorban mereka dan kopiah dengan kedua tangan di dalam lengan baju mereka karena panas yang sangat terik. 216. Anas bin Malik berkata, kami salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika hari panas terik, dalam satu riwayat, sangat panas. Apabila salah seorang dari kami tidak bisa menempelkan wajahnya ke tanah, lalu salah seorang di antara kami meletakkan ujung pakaiannya di tempat sujud karena sangat dalam satu riwayat, karena menjaga diri dari panas. Bab ke-24. Salat dengan mengenakan sandal. 217. Abu Maslamah Said bin Yazid al-Azdi berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat pada kedua sandal beliau? Ia menjawab, ya. Bab ke-25. Salat dengan mengenakan huf, sepatu tinggi. 218. Hamam Ibnul Harits berkata, aku melihat Jarir bin Abdullah kencing, kemudian berwudu dan mengusap kedua hufnya yaitu sepatu yang menutup mata kaki, kemudian ia berdiri dan salat. Ia ditanya, lalu menjawab, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat seperti ini. Ibrahim berkata, hal ini menjadikan mereka keheranan karena Jarir termasuk orang yang paling akhir dari kalangan sahabat yang masuk Islam. Bab ke-26. Apabila seseorang tidak sujud dengan sempurna. 219. Hujaifah pernah melihat seseorang melakukan salat tanpa menyempurnakan ruku dan sujudnya. Setelah orang itu selesai salat, Hujaifah menegurnya, kamu tadi belum dapat dianggap telah melakukan salat. Perawi hadits ini menambahkan, aku kira, Hujaifah berkata, seandainya kamu meninggal, tentulah kamu meninggal tidak di atas sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-27. Menampakkan ketiak dan memisahkan lengan dan tubuh pada waktu sujud. 220. Abdullah bin Malik ibnu Buhainah radhiyallahu anhu berkata bahwa apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, beliau merenggangkan kedua tangan beliau sehingga tampak putihnya kedua ketiak beliau. Bab ke-28. Keutamaan salat menghadap kiblat. Hendaklah seseorang menghadapkan pula jari-jari kakinya ke kiblat. Demikian dikatakan oleh Abu Humaid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 211. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka menyatakan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apabila mereka sudah menyatakan demikian dan melakukan salat seperti salat kita, menghadap kiblat kita, dan menyembelih sembelihan seperti cara kita menyembelih, diharamkan atas kita darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya, dan hisabnya terserah kepada Allah. Dalam satu riwayat, maka ia adalah orang muslim yang mempunyai jaminan dari Allah dan Rasul-Nya. Dalam suatu riwayat mualak dari Humaid, Maimun bin Siyah bertanya kepada Anas bin Malik, wahai ayah Hamzah, apakah yang menjadikan haramnya darah dan harta seseorang untuk diambil? Anas menjawab, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, menghadap kiblat seperti kiblat kita, mengerjakan salat seperti salat kita, dan memakan sembelihan kita, dia adalah muslim, dia mempunyai hak sebagaimana orang muslim, dan mempunyai kewajiban sebagaimana orang muslim. Bab ke-29, kiblatnya penduduk Madinah dan penduduk Syam serta tidak ada kiblat di sebelah timur dan barat, mengingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu menghadap kiblat pada waktu buang air besar atau kencing, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Abu Ayyub yang telah disebutkan pada nomor 97 di muka. Bab ke-30. Firman Allah Ta'ala, dan, jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat salat. Al-Baqarah, 125. 222. Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkata, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di Baitullah, beliau berdoa dalam seluruh arah-arahnya dan beliau tidak salat sampai beliau keluar darinya. Setelah beliau keluar, beliau melakukan salat 2 rakaat di arah Ka'bah dan bersabda, inilah kiblat itu. Bab ke-31. Menghadap ke arah kiblat Ka'bah dimanapun berada. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata,
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah, yakni bertakbiratul ihram untuk memulai salat. 223. Jabir berkata, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salat di kendaraan beliau kemana saja kendaraan itu menghadap. Akan tetapi, apabila beliau akan salat fardu, beliau turun dan menghadap kiblat. 224. Abdullah berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat zuhur dengan mereka, 5 rakaat, setelah beliau salam, dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, telah terjadi sesuatu dalam salat. Dalam satu riwayat, apakah salat telah ditambah? Dalam riwayat lain, apakah salat telah diringkas atau terlupakan? Beliau bersabda, apakah itu? Mereka menjawab, engkau melakukan salat 5 rakaat. Beliau lalu melipatkan kedua kaki dan menghadap kiblat, lalu sujud 2 kali. Sesudah salam kemudian beliau salam lagi. Ketika beliau menghadapkan muka kepada kami, beliau bersabda, sesungguhnya, kalau terjadi sesuatu dalam salat niscaya aku beritahukan kepadamu. Akan tetapi, aku adalah manusia seperti kamu, aku bisa lupa sebagaimana kamu lupa. Apabila aku lupa, ingatkanlah. Apabila salah seorang di antara kamu ragu-ragu dalam salatnya, kondonglah kepada yang benar, lantas hendaklah ia menyempurnakannya, kemudian mengucapkan salam, kemudian sujud 2 kali. Bab ke-32. Tentang menghadap kiblat dan orang yang menganggap tidak perlu mengulang salat apabila seseorang lupa dan salat dengan menghadap ke arah selain kiblat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan salam setelah melakukan 2 rakaat salat zuhur dan menghadapkan wajahnya ke arah orang banyak, kemudian menyempurnakan rakaat yang masih tertinggal. 225. Anas berkata bahwa Umar berkata, aku mendapatkan persetujuan Tuhanku dalam 3 hal. Aku, Umar, berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat? Turunlah ayat, dan, jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat salat. Dan, ayat hijab bertirai, di mana aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau perintahkan istri-istrimu berhijab karena mereka diajak bercakap-cakap oleh, dalam satu riwayat, engkau biasa didatangi oleh, orang yang baik dan orang yang jahat. Turunlah ayat hijab. Dan, istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersepakat untuk cemburu kepada beliau. Lalu aku berkata kepada mereka, jika beliau menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya akan menggantinya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Dalam satu riwayat, dan telah sampai berita kepadaku bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencela sebagian istrinya. Aku lalu menemui mereka dan berkata, berhentilah kalian dari perbuatan itu atau Allah akan mengganti bagi Rasulnya istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Hingga aku datang kepada salah seorang dari mereka. Salah satu istri ini berkata, hai Umar, apakah pada Rasulullah itu tidak terdapat sesuatu yang dapat memberi pelajaran atau menyadarkan istri-istrinya sehingga engkau menasihati mereka? Maka, turunlah ayat ini. 226. Abdullah bin Umar berkata, pada waktu orang-orang sedang melakukan salat subuh di Kuba, tiba-tiba mereka didatangi seseorang untuk menyampaikan berita. Orang itu berkata, sesungguhnya, malam tadi telah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran yakni wahyu. Beliau diperintahkan salat menghadap ke Ka'bah. Maka ingatlah, menghadaplah kalian ke Ka'bah, mereka lalu menghadap ke Ka'bah, padahal waktu itu wajah mereka sedang menghadap ke Syam. Mereka lalu menghadapkan wajahnya ke Ka'bah. Bab ke-33. Menggaruk ludah dari masjid dengan tangan. 227. Anas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dahak di arah kiblat. Beliau merasa keberatan terhadap hal itu sehingga tampak di wajah beliau ketidaksenangan itu, lalu beliau berdiri, lantas menggaruknya dengan tangan beliau seraya bersabda, sesungguhnya, apabila salah seorang di antaramu berdiri dalam salat, sesungguhnya ia sedang bermunajat bercakap-cakap dengan Tuhannya atau Tuhannya itu di antara dia dan kiblatnya. Karena itu, janganlah salah seorang di antaramu meludah ke arah kiblatnya, dan jangan pula ke arah kanannya, tetapi ke sebelah kiri atau di bawah telapak kakinya yang kiri. Beliau lalu mengambil ujung selendang beliau dan meludah di situ. Beliau lalu menggeserkan sebagiannya atas sebagian yang lain, lalu beliau bersabda,
Atau, berbuat seperti ini, beliau mencontohkan. 228. Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ludah dalam satu riwayat, dahak, di dinding masjid pada arah kiblat ketika beliau akan mengerjakan salat di depan orang banyak, lalu beliau menggosoknya dengan tangannya, lalu menghadap kepada orang banyak dalam satu riwayat, maka beliau marah kepada ahli masjid, lalu bersabda setelah selesai, apabila salah seorang di antara kalian sedang salat, janganlah ia meludah di depannya karena sesungguhnya Allah itu berada di arah mukanya jika ia sedang salat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, apabila salah seorang dari kamu meludah, hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya. 229. Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada ingus, ludah, atau dahak di dinding masjid, lalu beliau menggosoknya. Saudara Muslim sekalian, demikianlah hadis Nabi, yang terkumpul oleh Imam Bukhari, melalui riwayat para perawi dari para sahabat dan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bab 18 hingga 33 untuk sementara. Silahkan dilanjutkan membaca atau menonton bab berikutnya di channel kami. Semoga bermanfaat, sebagai penambah ilmu dan iman kita, juga pedoman hidup kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa dukungannya juga, pada channel kami, dengan like dan subscribe. Kritik dan saran juga kami tunggu di kolom komentar. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.